warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu Nur. Mohon maaf saya datang lagi ke sekolah panjenengan yang terakhir. Terima kasih, Bu. Sini jauh-jauh dari Garut. Karena melakukan pendampingan individu yang ke-6, pendampingan yang terakhir hari ini ya. Alhamdulillah terakhir ya, Bu. Terakhir. Kemudian Bu, dengan pendampingan individu yang ke-6 ini, yaitu temanya mengenai refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Di sini ada 4 fokus pendampingan ataupun tujuan saya datang ke sekolah panjenengan untuk melakukan pendampingan individu yang ke-6 ini. Yang pertama, kita akan nanti membahas, mendiskusikan persiapan panen hasil belajar ini. Kemudian yang kedua, panjenengan sudah melakukan survei umpan balik ke teman-teman dengan murid maupun KS itu mengenai kompetensi guru penggerak. Kemudian yang ketiga, merefleksikan perubahan dalam pembelajaran yang sudah panjenengan terapkan selama 6 bulan ini, Bu, dalam mengikuti program guru penggerak beserta berdiskusi dampak pada diri guru dan murid yang terjadi. Dan yang terakhir nanti penilaian pemetaan aset, tentunya sudah panjenengan lakukan dan juga nanti mendiskusikan apakah tujuan program sudah dikomunikasikan ke warga sekolah, terutama ke KS, rekan sejawat dan murid. Oke, Bu Andra, apakah sudah siap, Bu? Siap, Bu. Oke, seperti biasanya, Bu, untuk fokus pendampingan yang pertama yaitu apa yang sudah berjalan capaian panjenengan selama 1 bulan terakhir ini dalam pemantauan pembelajaran daring maupun luring, Bu Andra. Ya, ini saya belajar yang pakai modul 3.3 yang belum yang berdampak positif pada murid. Oke, bagus sekali. Program 3.3 program yang terakhir, program yang sangat menarik dan juga sangat menginovasi pada diri kita untuk menjadi calon guru penggerak. Kemudian Bu Andra, kita akan berbincang mengenai refleksi survei kuesioner yang sudah panjenengan bagikan kepada KS, tentunya 5 rekan sejawat dan juga 5 murid panjenengan. Dari kuesioner tersebut, Bu Andra, baik dari Bapak kepala sekolah maupun rekan sejawat panjenengan dan murid panjenengan, hal apa yang perlu ditingkatkan, Bu, dari kompetensi yang sudah dilakukan, Bu Andra? Ya, yang perlu ditingkatkan di sini menunjukkan praktik pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemampuan pribadi. Jadi praktek kesadaran diri panjenengan kemudian, Bu, untuk memunculkan dan menangani tersebut, kompetensi tersebut, rencana ke depannya bagaimana, Bu Andra? Ya, ini saya mau bertanya kepada murid saya dan minta rekan sesama guru untuk melihat praktek seperti itu. Praktek tentunya dalam KJM ya. Oke, kemudian siapa saja yang nanti panjenengan diundang untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Ya, semua di sekolah juga. Tentunya. Oke, terima kasih Bu Andra. Kemudian, Bu, kita akan melanjutkan sesi berikutnya. Panjenengan sudah melakukan program guru penggerak ini selama 6 bulan ya. Panjenengan juga melakukan ada dampak pada diri guru dan murid panjenengan ya. Yang pertama, Bu Andra, dalam melakukan program guru penggerak selama 6 bulan ini, perubahan apa yang panjenengan rasakan sebagai guru, Bu? Ya, perubahan yang ini kompetensinya ya, ini saya perubahan Bu, kompetensi yang saya alami sekarang ini ada kemampuan pedagogik dan kompetensi manajerial. Oke, baik sekali Bu Andra. Kemudian, Bu, perubahan apa yang Bu Andra alami dari murid panjenengan selama menjalani program 6 bulan ini, Bu? Ya, perubahan di sini saya pembelajaran berdiferensiasi dan KSM tentang anak-anak yang terlibat dan diskusi seperti pemetaan aset di sekolah dan juga anak-anak menggunakan poin, choice dan ownership untuk melakukan program sekolah. Oke, berarti sudah panjenengan perhatikan dan implementasikan kepada anak-anak ya. Oke, bagus sekali Bu Andra. Kemudian, Bu, apa saja hal yang membuat perjalanan panjenengan selama mengikuti CBB selama 6 bulan ini cukup memuaskan? Ya, alhamdulillah memuaskan. Terima kasih ilmunya, Bu. Ya, sama-sama Bu, karena sudah menambah wawasan, informasi hal-hal yang baru, beserta juga nambah teman, serta juga program-program yang inovatif yang sudah rekan CGB terjunkan. Oke, Bu. Sekarang kita memasuki penilaian pemetaan aset. Sesi ini Bu Andra, panjenengan sudah melakukan pemetaan, tentunya pemetaan aset diskusi dengan sudah
UKS. Iya, UKS saya. Nggih, sudah nggih sama rekan sejawat juga melibatkan murid dan juga komite. Dari itu Bu Andra, siapa saja aktor yang terlibat saat proses pemetaan aset? Iya, yang utama itu kepala sekolah saya ya, dan teman sejawat, ada komunitas dan murid saya. Oke, kemudian Bu Andra, bagaimana proses Bu Andra dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah Bu? Iya, saya melakukan pemetaan terlebih dahulu, kemudian berdiskusi dengan teman sejawat dan murid. Oke, kemudian apakah ada kendala maupun tantangan Bu Andra saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah yang ada di sekolah Tantangan Panjenengan? saya ini mengumpulkan rekan sejawat dengan komite, khususnya biasanya rekan sejawat saya ada yang dapat saya cancel hari itu. Iya, bagus sekali Bu Andra. Kemudian Bu Andra, perasaan Panjenengan saat berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah itu Ya, bagaimana? alhamdulillah senang sekali karena berhasil di sini. Oke, apakah ada pertimbangan yang lain Bu dalam menentukan sumber daya sekolah? Iya, dengan melakukan aset tadi. Oke, jadi nanti Bu Andra saya mohon izin ya, ada beberapa aktor yang ingin saya wawancarai. Mungkin nanti boleh kasih jawab kepala sekolah maupun murid ya. Boleh Bu Andra nanti. Iya, monggo, Bu. Kalau boleh tahu nanti saya akan mewawancarai aktor. Iya, murid saya tadi Oke, oke. Selamat pagi Mbak. Oke, kalau boleh tahu nama Mbak siapa? Mbak Kinara kelas 5. Oke, Mbak Kinara kemarin sudah dilibatkan sama Bu Andra untuk melakukan pemetaan aset tentunya, nggih? Sudah. Oke, kemarin juga sudah rapat dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru, kemudian komite, paguyuban dan teman-teman relawan. Iya. Oke, Mbak Kinara. Ya, bagaimana proses Mbak Kinara dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah Mbak Kinara? Dengan melakukan pemetaan aset, kemudian didiskusikan kembali oleh pihak warga sekolah. Oke, kemudian Mbak, apa saja tantangan maupun kendala yang saat dilakukan dalam mengidentifikasi sumber daya sekolah? Tantangan yang saya hadapi yaitu sulitnya untuk melakukan sebuah penyataan dan hasil identifikasi. Oke, bagus sekali. Kemudian bagaimana perasaannya Mbak Kinara ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah di SDN sekarang Hakim satu ini, Mbak? Senang. Nah, tentunya nggih bahagia karena sudah mengetahui oh di sekolah saya ini banyak sekali aset, ya. Kemudian Mbak, apa pertimbangan Mbak Kinara dalam menentukan sumber daya sekolah? Dapat manfaatkan aset sekolah dengan baik. Oke, bagus sekali. Kemudian Mbak, apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Mbak Kinara temukan dalam proses yang sudah berlangsung seperti diskusi kemarin, Mbak? Tentunya ada, seperti manfaatkan kegiatan sekolah untuk promosi sekolah. Oke, terima kasih Mbak ya. Nggih. Iya, monggo Pun. Ya Bu Andra, saya tadi sudah mewawancarai aktor mungkin yang sudah panjenengan melibatkan dalam diskusi pemetaan aset kemarin. Kemudian Bu, kita akan membahas mengenai persiapan panen hasil belajar karena bulan depan, bulan Desember itu Bu, tanggal 4 dan 5 kita akan melakukan wata karya. Sudah dekat ya Bu ya, nggak terasa. Jadi kita harus berbincang-bincang ya untuk wata karya panen kita khususnya di kelas 65 Bu. Apakah Bu Andra mempunyai ide untuk persiapan panen hasil belajar pada wata karya itu nanti Bu? Iya, saya punya ide cikrak Bu, cermat, inovatif, kreatif, dan kolaborasi. Dengan tema cikra, Iya. yang dia nanti bisa diusulkan Iya. ya pada waktu kita nanti akan berkumpul dengan rekan CGP yang lain ya Bu Iya. Andra. Ya. Kemudian Bu, dari Bu Andra sendiri apa pamerkan yang Ibu pamerkan pada saat panen hasil belajar nanti Bu? Iya, itu ada buku, poster, video, dan kalender. Tentunya di hasil panjenengan ya di dalam modul 1.1 sampai modul 3.3. Bagus sekali Bu Andra, terima kasih sudah berbagi praktek baik yang sudah panjenengan lakukan melalui walaupun dalam pembelajaran daring maupun luring seperti loka maupun pendampingan individu ini Bu ya. Dan juga saya terus memetakan mendorong panjenengan supaya dapat memanfaatkan aset yang ada di sekolah panjenengan ya untuk menumbuhkan
program-program yang tentunya berdampak pada murid. Karena salah satu aset sebuah aset itu faktor utama dalam mendukung sebuah program. Ya Bu Andra, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Iya Bu, sama-sama. Saya juga berterima kasih Bu Nur jauh-jauh ke sini. Dan juga mohon maaf mungkin ada salah kata, ucapan maupun perbuatan saya selama melakukan pendampingan individu 1 sampai pendampingan individu ke-6 ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah mewelcome saya di SD Sekar Badung 1 ini. Oke Bu Andra, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.